Selamat pagi keluarga Nuansa Gri FM dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita sungguh berbangga kehadiran narasumber kita pada Obras Spesial. Edisi hari ini Rabu 5 Juni 2024. Terbangun dari mimpi untuk menggapai tujuan, tak tergoyahkan oleh ujian, tak terlengahkan oleh... Keluarga Nuansa Gri FM dari kawasan Catuspate Puri Buleleng, saya Wirat Maje pada pagi hari ini akan memandu obrolan spesial bersama narasumber kita, Bapak PJ Bupati Buleleng, Bapak Insinyur Ketut Lihat Nyane, Magister Manajemen Agrobisnis. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Bupati. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Tut. Ya, gimana kabarnya Pak Bupati? Astungkare sehat selalu, Pak. Ya, keluarga Nuansa Gri FM. Pilkada serentak akan dilaksanakan tanggal 27 November mendatang. Namun beberapa survei sudah mulai muncul hasilnya. Salah satunya muncul adalah nama Insinyur Ketut Lihat Nyane MMA. Nah, Pak Bupati Buleleng ini muncul dari beberapa survei, sehingga informasinya Pak Bupati ada dilema. Maju nggak ya? Maju nggak ya? Nah, untuk mengetahui kepastiannya bagaimana komitmen beliau, sikap beliau terhadap pilkada serentak tahun 2024 ini, kita dengarkan dulu penjelasan beliau. Melihat hasil survei yang konon menempatkan Bapak pada peringkat 3 besar, Pak. Bagaimana sikap Bapak? Silakan Pak Bupati. Baik, Om Swastiastu, Om Swastiastu. para pemirsa setia Nuansa Giri, masyarakat Buleleng yang kami banggakan, kami cintai. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Radio Nuansa Giri yang telah mengundang kami untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan semakin dekatnya kegiatan atau pemilu kada untuk mencari sosok pemimpin yang mampu membawa Buleleng ke arah yang lebih baik. Saya sudah hampir 2 tahun, Pak Iya. Tut, di Buleleng. Terhitung 27 Agustus. 27 Agustus 2022. Pada saat itu kita diberi mandat tugas bahwa seorang penjabat bupati untuk mengisi kekosongan adalah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan memfasilitasi pemilu dan pemilu kada. Memfasilitasi pemilu dan pemilu kada. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan dalam konteks pemerintahan, kita telah melaksanakan tata kelola pemerintahan. Apa yang kita lakukan dalam konteks kita memberikan pembangunan, pelayanan publik, kita sudah lakukan itu meskipun tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan. Tetapi hasil yang dicapai memang dari aspek tata kelola, pelayanan publik itu sudah dapat dinilai oleh pusat, oleh provinsi. Nah, pada sekarang ini yang kami harapkan adalah izinkan kami untuk melaksanakan tugas-tugas selaku penjabat bupati. Sehingga benar-benar harapan kami adalah bisa meletakkan satu landasan yang kuat. Sehingga siapapun nanti kepala daerahnya, bupatinya, bisa on the track untuk membangun Kabupaten Buleleng. Ya Pak, tadi Bapak sampaikan, izinkan kami. Sesungguhnya masyarakat sudah mengizinkan Pak. Mengizinkan juga mungkin untuk melanjutkan Pak. Karena dari 4 program yang Bapak laksanakan selama ini, pertama meritokrasi, kemudian pengentasan kemiskinan ekstrim, kemudian stunting, dan juga penanganan inflasi. Ini tampaknya dinilai berhasil Pak. Sehingga masyarakat mungkin mengizinkan Bapak untuk melanjutkannya Pak. Gimana Pak? Ya,
dalam konteks izinkan itu adalah izinkan selalu penjabat bupati. Izinkan Nah, ini sebagai saya garis bawahi penjabat bupati, bukan sebagai calon bupati. Ini harus kita tegaskan. Ya, karena bagaimanapun juga Pak Tut, Tiang, kita orang Buleleng. Mari kita hanya mengajak, membangun jiwa masyarakat Buleleng itu agar merasa memiliki Buleleng itu. Dimanapun kita ditugaskan, ya Buleleng harus tetap kita tempatkan yang paling atas ya. Oleh karena itu selama saya di sini, ya mungkin masyarakat bisa menilai bagaimana kinerjanya, bagaimana apakah kita itu berpoya-poya jadi pejabat, apakah kita itu juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat kita yang kurang beruntung. Ya masyarakat lah, karena pada hakikatnya kepemimpinan itu, pemimpin itu, wasit utamanya itu adalah masyarakat. Oleh masyarakat. Dan media bagi kami sangat strategis. Tidak hanya sebagai corong informasi, Pak. Kita harapkan media ke depan juga mampu mengkritisi. Sebagai penyambung lidah masyarakat juga mestinya. Seperti itu. Itu yang kita harapkan. Kadangkala kan tidak bisa terjangkau dari sebuah program pemerintah. Nah, dari media ini lebih dulu tahu. Misalnya, oh Pak, ternyata ada orang yang tercecer loh Pak. Dari media kok selama 2 tahun ini banyak sekali dari media yang memberikan masukan informasi sehingga on the track kita lakukan seperti itu Pak. Iya. Baik, keluarga Nuansa Giri FM selain disiarkan langsung di Radio Nuansa Giri 91,2, acara hari ini obras spesial pagi hari ini dengan topik PJ Bupati dalam pusaran Pilkada Serentak 2024 juga kami siarkan secara live di fanspage Facebook Nuansa Giri Channel. Baik, kita kembali dengan Bapak PJ Bupati Buleleng. Apa sih Pak yang mendasari Bapak kok tidak mau maju menjadi Bupati Buleleng ke depan Pak? Yang definitif Pak, bukan PJ Bupati Buleleng. Pak, saya ini kan orang birokrasi Pak. Kalau birokrasi di dalam hal merencanakan sesuatu, merencanakan sesuatu itu memang benar-benar harus terukur ya. Terukur. Sekarang ini yang kami lakukan selaku birokrasi yang diberi tugas sebagai pejabat kepala daerah itu sudah cukuplah hidup betari susunan untuk ngicen kita hal-hal semacam ini. Biarkan nanti untuk menjadi bupati definitif ya masih banyak sekali tokoh-tokoh Buleleng yang sudah memiliki kemampuan untuk membawa Buleleng ini ke arah yang lebih baik. Saya cukup pensiun saya sebagai birokrasi, ya sehingga benar-benar kita bisa membangun Buleleng ini dari sisi lainnya Pak. Pertanyaannya kenapa sih tidak tertarik? Terus terang saja, kita harus berhitung, mencermati betul bahwa untuk melakukan menjadi pemimpin yang dilakukan secara langsung, pemilu kada secara langsung, itu ongkosnya kan besar Pak. Terus terang aja saya tidak punya kemampuan untuk bisa itu. Bayar uang saksi aja nanti nggak bisa. Apalagi uang gini, uang gitu Pak. Paling tidak ya miliaran lah begitu. Saya tidak punya itu. Di satu sisi, ini masyarakat biar tahu murni gaji bupati itu tidak begitu besar Pak. Karena gaji pokok bupati itu 5 juta sekian. Tunjangannya ya mungkin bisa dianggap sampai ya anggap 5 jutaan begitu, anggap 10 juta itu. Setelah itu dapat UP tiap 3 bulan tergantung dari PAD kita. Setelah itu operasional sudah dipegang lain. Ya segitu.
Kalau kita mau berani-berani main proyek, main apa-apa ya resiko kan. Tapi kalau saya birokrasi enggak lah Pak, gitu. Seperti itu. Iya. Tapi Pak, ini suara juga dari komponen masyarakat, walaupun tidak semuanya. Buleleng dipimpin oleh orang politik kini-kini dogen gitu. Mari kita mungkin coba orang dari birokrasi. Kira-kira mungkin mulai terbuka nggak Pak? Begini Bapak Pak, tertarikannya. begini Pak, orang birokrasi itu karena kita diajari bagaimana birokrasi berdampak. Setiap rupiah yang dibelanjakan itu memberikan dampak Pak. Hasil apanya, apa hasilnya? Oleh karena itu pada kesempatan ini sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa dalam membawa Buleleng ke depan itu tidak cukup teori semata Pak. Tidak cukup, gitu. Ini mungkin bisa didengar ini, ya. Tetapi 5 tahun itu kita sudah bisa mengukur Buleleng itu 5 tahun ke depan itu seperti apa. 1 tahun kami melakukan ini, hasilnya ini, anggarannya segini. Jangan nanti hanya sebatas wacana, teori, dan itu karsa Pak, baru pemikiran. Masyarakat Buleleng, pembangunan Buleleng butuh sebuah pembangunan yang nyata. Apabila ada hal-hal yang belum, mari kita komunikasikan. Masyarakat Buleleng sebenarnya sangat terbuka, egaliter. Apabila kita juga terbuka juga, gitu. Nah, kita di birokrasi memang jelas-jelas bahwa ya mungkin Pak Tut sering juga mendengar di perangkat daerah, kalau begini hasilnya apa? Apa sih hasilnya? Jangan hanya proses, kita ingin bayar hasil Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sekali-kali kita hanya mengandalkan APBD di dalam hal membangun Buleleng. Pembangunan Buleleng tanggung jawab bersama Pak. Contoh kemarin bedah rumah, kita para pengusaha kita ajak dan dia sangat welcome. Setelah itu beberapa waktu yang lalu saya ditanya, Pak kapan lagi ada program gini? Makanya kita cari rumah-rumah yang tercecer, kita bantu. Kalau hanya mengandalkan APBD, sudah prosesnya panjang, mulai perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, eksekusi. Ya kalau CSR kan bisa. Polanya adalah kita terbuka kepada yang menerima bantuan. Misalnya, kalau misalnya ada pengurusan A membantu, dia silakan membangun, dia yang menyerahkan kepada masyarakat miskin, kita yang menyaksikan. Sehingga ada kebanggaan Pak. Pasti itu ada yang terjadi seperti itu. Iya. Oke, kembali pada PJ Bupati ada di pusaran Pilkada Serentak 2024. Tadi sudah disampaikan, gaji bupati hanya 5 juta rupiah. Kemudian tunjangan 5 juta. Ada tunjangan lainnya. Kira rata-rata sekitar 50 juta Pak ya, sebulan Pak. Lebih. Ya 50 juta, 60 juta. Ya. Kalau PAD-nya normal. Sekarang ini PAD-nya sudah 520 miliar Pak ya. Ya. Oke. Dari 278 loh Dari Pak. 200. Itu lompatan yang selama 1 tahun 6 bulan Pak ya. Sudah Ya lompatannya. hampir 2 tahun lah Iya, Pak. hampir 100% lompatannya. Tadi Bapak sampaikan terkendala di ongkos Pak. Kurang lebih 2 miliar. Saksi 2 miliar kurang lebih. Kalau dulu 4 miliar, sekarang sudah diperciut. Pada pilkada ini ada cuma 2 miliar Pak. Seandainya nih Pak, seandainya ada sponsor, Bapak tinggal duduk manis saja Pak. Kemudian dengan kinerja yang sudah Bapak tunjukkan, ini kendaraan, Bapak yang jadi supir, gimana kira-kira Pak? Mulai terbuka nggak Pak? Kalau kita sudah diajari pada saat Perang Mahabharata Pak. Ya. Gimana Salio tuh? itu. Oh, gimana tuh Pak? Kita tersandra nantinya. Kalau sekarang saya pejabat bupati kan nggak tersandra apa-apa saya. Nanti kalau misalnya ada yang mensponsori untuk biaya itu, memangnya setelah duduk kita harus tunduk sama mereka dong. Keinginan mereka harus kita penuhi. Kan begitu. Tidak akan mungkin lah Pak, karena ongkos politik kita ini kan tinggi. Tinggi Pak. Setelah itu budaya kita, kalau kita birokrasi ya berupaya ya hidup segini-segini aja lah Pak. Udah mensyukuri gitu. Udah mensyukuri, kecuali kita berani bermain proyek, bermain ini, bermain itu.
Nah, itu lain masalahnya. Tetapi dalam keadaan normal-normal begitu, aduh Pak, ya tidak cocok antara apa yang kita keluarkan dengan nanti hasilnya apa yang secara aturan yang benar gitu. Jadi siapapun nanti, kenapa saya minta terima kasih nih Pak Tetwirat dari Nuansa Giri ya. Saya diberi ruang kesempatan untuk gitu. Mohon tidak lagi ditarik-tarik lah ya. Tidak lagi ditarik-tarik, izinkan saya secara vakum ya menjalankan tugas-tugas selaku pejabat bupati untuk membangun Buleleng ini. Ya. Sehingga benar-benar pada akhir masa jabatan saya selaku pejabat bupati benar-benar Buleleng ini bisa relatif lebih baik karena ini pembangunan adalah sebuah proses perubahan ke arah positif ya. Berikanlah kami ruang, kesempatan, waktu, doa, dukungan untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas ini. Setelah itu come back to birokrasi. Oke. Kalau ongkos tadi kendalanya kayaknya satu lagi, Pak. Dalam sebuah kesempatan Bapak sempat sampaikan bahwasanya Ibu juga tidak setuju sekiranya Bapak menjadi bupati definitif di Kabupaten Buleleng. Istilahnya ya, kalau restu istri, kalau istri tidak merestui, mungkin perjalanan itu tidak akan ada artinya. Apakah karena itu juga, Pak? Banyak Pak. Satu ongkos. Yang kedua saya tidak memiliki kemampuan manajerial untuk memimpin. Yang ketiga adalah keluarga. Yang keempat adalah memang istri ya. Istri, keluarga dan sebagainya. Yang kelima, saya sudah memiliki perencanaan hidup wane praste. Wane praste. Ya. Ini sudah beli gente, Pak. Udah beli gente. Udah belajar gitu, Pak. Iya. Pak PJ Bupati, satu lagi. Saya tahu bagaimana proses Bapak menjadi PJ Bupati di Kabupaten Buleleng. Ada satu sosok yang sangat berpengaruh sehingga Bapak bisa menjadi PJ Bupati di Buleleng, Pak. Tapi sebelumnya kita simak dulu, Pak, beberapa iklan berikut ini. Keluarga Nuansa Giri FM masih dari kawasan Catus Pate Puri Buleleng bersama saya Wirat Maje dengan narasumber kita Bapak PJ Bupati Buleleng, Bapak Insinyur Ketut Lihat Nyane MMA dengan topik PJ Bupati dalam pusaran Pilkada Serentak 2024. Dalam perjalanan karir Bapak hingga menjadi PJ Bupati di Kabupaten Buleleng, saya dengar ada sosok yang sangat menyetujui Bapak untuk duduk sebagai PJ Bupati Buleleng. Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster, gubernur kita asal Desa Sembiran, Pak. Sekiranya Pak, kalau tadi ongkos ya, keluarga juga tidak mendukung, istri apalagi. Kira-kira sekiranya nanti Pak Wayan Koster yang membisiki Bapak, Pak Tut maju, saya ada di belakang Bapak. Silahkan gunakan partai saya. Gimana kira-kira Bapak? Dengan segala kerendahan hati, apabila Pak Wayan Koster, tokoh panutan kita, juga meminta, pasti kami secara halus juga mohon izin Pak Ampure Dumun yang kasih untuk mengabdikan diri Buleleng ini dengan cara-cara lain, Pak. Kan seperti itu, Pak, gini. Karena kalau tiang itu kalau sekali sudah begitu ya kita konsisten lah, Pak. Artinya sudah benar-benar tertutup nih, Pak. Iya. Hanya satu yang kami minta. Berikan kami doa, dukungan, masukan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas selaku pejabat bupati bersama-sama dengan masyarakat Buleleng untuk membangun Buleleng yang kita cintai. Iya, oke. Baik Pak PJ Bupati, untuk sesi kali ini kita buka kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan aspirasinya di pesawat telepon 081-909-912 atau 0362-331-9120. Tampaknya sudah ada yang bergabung. Ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ya, halo. Ya, dengan siapa di mana?
selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana? Halo, Oke, lanjut. halo, Oke, lanjut. halo, Oke. selamat pagi. Oke, dengan siapa di mana, Pak? Halo, selamat pagi. Ya, mungkin tidak dengar Halo. radio ya. Silakan. Oke. Halo, selamat pagi. Ya, oke, silakan. Ya. Terputus lagi, dicoba lagi. Halo. Halo, Ya, dengan siapa di mana? Haryanto. Ya, silakan Pak Narte, singkat, padat, jelas. Di belakang Pak Narte banyak sekali penelpon. Silakan. Iya, selamat pagi Pak PJ. Om Swastiastu, selamat Rahayu, pagi. Pak. Rahayu, Om Swastiastu. Oke, Rahayu Pak. Semoga sampai selesai masa tugas Bapak Siap. Rahayu Raden dan nama Bapak tetap dikenang. Ketemu selalu disenyumi dan selalu dipeluk sayang. Nah, kalau kos politik untuk maju pilkada itu, ya ada yang isu harus mengeluarkan ini untuk rekomendasi. Kalau ada yang tidak pakai kos politik, walaupun nanti hanya sekedar kampanye saja, tetapi tidak ada untuk rekomendasi, ada sekian M, itulah dengar. Apakah Bapak juga komitmen tidak nerima atau tidak maju Pak dilamar? Karena kalau banyak orang lamar berarti Pak, kalau cewek cantik dilamar banyak sekali berarti kan disenangi Pak. Yang bocor selem mungkin sengaja ngelamar Pak ya. Tadi Bapak nolak doang anak jegeg ngelamar. Nah itu. Kedua, di luar konteks itu mungkin untuk Bapak sebelum meninggalkan Buleleng dalam arti pejabat, sekian bupati calon selalu dipakai bibu adalah isu politik untuk meraih suara gitu. Yeah. Tapi tidak pernah ada keputusan yang mana ya Bapak sebagai PJ Bupati kemana pendapat pribadi atau punya komitmen sebagai birokrasi yang sudah mengetahui prosesnya sehingga rakyat tuh jelas dengar. Selalu ada pertemuan masalah ini ada Ya. PT ini, ada PT ini, ada putu gede, banyak sekali yang Oke, mengaku. baik. Terima kasih Pak Narte. Nah itu Sudah dan terkopi apa yang terakhir, disampaikan. mudah-mudahan Pak Bupati Undiksa Gedung Kesenian bisa dikoordinasikan bagaimana caranya untuk meminta kembalikan ke Undiksa atau diberikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narte di BTN Banyuning, tampaknya sudah bergabung kembali. Ya, lanjut dengan siapa di mana? Halo? Terputus lagi, dicoba lagi. Ada Pak Narte tadi di Banyuning. Halo, selamat pagi. Iya. Iya. Oke, lanjut ya. Oke. Nike Ya. dengan memanfaatkan lahan kosong untuk tanaman cabai sangat kami apresiasi sekali bahwa itu
mampu untuk dapat ditindaklanjuti oleh masyarakat agar masyarakat dapat mencontoh apa usaha yang dilakukan Pak PJ dalam mengatasi inflasi, menanam lahan kosong, khususnya komoditas-komoditas yang signifikan mempengaruhi inflasi. Jadi kami harap Pak PJ tetap ini membumikan kegiatan itu agar masyarakat dapat mencontoh apa yang telah Pak PJ laksanakan. Oke. Jadi kami harap lanjutkan Pak PJ. Terima kasih atas usaha-usaha mengatasi inflasi di Kabupaten Buleleng. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Gede Jaya di Banyuning. Di belakang Pak Gede Jaya. Di belakang Pak Gede Jaya, Banyuning. Tampaknya ada yang bergabung kembali. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, siapa? Oke, dengan siapa di mana? Dengan Tiang Sudiase di Kalibukbuk, Pak. Pak Sudiase Kalibubuk, silakan. Pak, Tiang sebagai warga Kalibukbuk ucapkan terima kasih kepada Bapak PJ sampun bergerak cepat menangani banjir di Desa Tiange, Pak, di Kalibukbuk. Iya, Pak. Maju terus Pak PJ. Terima kasih, Iya. Bapak. Iya. Semangat, Singkat, Pak. Dumugi rahayu Bapak Budiase. singkat, padat dan sangat-sangat jelas. Pak Budiase di Sudiase di Kalibubuk. Ada 3 penelpon. Penelpon berikutnya bersabar dulu. Bersabar dulu, masih ada waktu. Nanti kami berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan aspirasinya dan dijawab secara langsung oleh Bapak PJ Bupati Buleleng. Masih ada waktu. Silakan Pak PJ Bupati Buleleng. Ada Pak Narte, ada Pak Gede Jaya di Banyuning dan juga ada Pak Sudiase di Kalibubuk. Silakan. Baik, terima kasih Om Swastiastu kepada semeton titiang sane tadi memanfaatkan saluran ini untuk menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah tetap juga seandainya di Pinang? Mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih atas keinginan kepercayaan masyarakat, tetapi kami telah memutuskan untuk tetap pada jalur-jalur birokrasi, Pak Narte. Yang kedua, bagaimana sekarang PT Bibu dipakai sebagai Barang jualan dalam jualan di dalam politik. Saya hanya mengingatkan kepada teman-teman masyarakat Buleleng bahwa Buleleng tidak anti dengan investor. Tetapi harus 3 hal yang harus juga menjadi perhatian kita, pertimbangan kita. Saya berapa kali menemani dan secara langsung ngomong apabila ada investor. Pertanyaan pertama. Halo, jangan dipotong ya Pak ya. Terima kasih ya. Pertanyaan pertama. Kalau ada investor di Buleleng, masyarakat Buleleng itu dapat apa? Yang kedua, apakah menjamin dengan hitung-hitungan yang sangat komprehensif ekonomi Buleleng pasti sudah akan meningkat. Tetapi jangan lupa juga bagaimana adat budaya agama terpengaruh apa tidak. Itu harus dijadikan sebagai instrumen utama pokok sebelum kita memutuskan investasi itu di Buleleng. Yang keempat berikutnya adalah sarana pendukung. Itu aksesibilitas. Mana yang lebih dulu? Mungkin itu yang diginikan dulu, Pak. Seperti misalnya shortcut. Shortcut paling tidak memperpendek waktu. Tapi ada problem juga dari Mengui ke Bedugul. Di persimpangan Kan begitu. itu, Pak. Tetapi kita lihat bus-busnya banyak. Nah, paling tidak kepada jualan-jualan ini masyarakat juga harus cerdas, bisa menilai ini apakah ini hanya sebatas jualan politik apa bagaimana Pak gitu. Yang kedua Pak Gede Jaya di Banyuning. Ini dari Pak Narte, satu tertinggal lagi Pak. Ya. Udiksa Pak. Kalau Udiksa Pak itu Komitmen Bapak kita, gimana? kalau nanti silakan terserah ya.
Kalau saya tetap karena itu sudah semua memanfaatkan, kita punya legacy dari gedung kesenian, kita menghormati legacy yang ada almarhum Bapak Gede Manik. Gedung itu ya kita nggak punya Pak tempat pertemuan semacam itu. Kita tidak punya. Buleleng itu apa yang kita bisa banggakan? Kalau ada pertemuan seperti kemarin banyak pihak dipakai wisuda, dipakai pertemuan yang lain, inaugurasi SMA, di mana coba kita? Gitu. Ya, untuk saat ini mari kita manfaatkan itu secara bersama-sama. Ini ampura banget Niki. Minimal sampai Bapak berakhir menjabat di Buleleng. Ya nanti Akan silakan lah. dipertahankan. Ya. Karena itu kan sudah investasi, Pak. 1,3 miliar lebih itu untuk membangun mereka Buleleng itu apa gedung kesenian itu seperti itu, tamannya, setelah itu gedungnya, sofa dan sebagainya, videotron, nah kan begitu. Iya. Lanjut Pak Gede Jaya di Banyuning Pak. Pak Gede Jaya, Lanjutkan terima kasih penanaman Pak. lahannya. Pemanfaatan lahan kosong memang itu menjadi target kami, tapi begini, inflasi itu harus benar-benar ditangani tidak seperti pemadam kebakaran. Ini kadang-kadang kalau harga naik baru kita nanam. Antisipasi mestinya, makanya kita punya tren data. Astungkare Pak, 2 hari yang lalu sudah dirilis oleh BPS, Buleleng adalah inflasinya paling kecil di Bali. Paling kecil. Dan itu belum selesai Pak Tut. Saya kemarin sudah menandatangani dengan Asian Development Bank. Buleleng itu bagaimana menumbuhkan pertanian pada sektor hilir. 2 tahun saya di sini kita melihat langsung panen durian, panen rambutan, harganya murah. Oleh karena itu perlu ada penanganan hilirisasi. Kemarin ada dari Kementerian Pertanian, karena dibiayai oleh ADB, kita hanya satu-satunya kabupaten di Bali, Buleleng, yang diberikan program itu. Sehingga saya mendorong, saya sudah tanda tangani fakta integritas untuk menangani hilirisasi. Contoh, durian pada saat panen, coba kita beli, nanti itu dipakai dipakai kaleng. Ya. Isinya itu dipakai kaleng sehingga keluarannya kapanpun kita bisa. Rambutan yang murah-murah seperti itu. Kalau enggak, kasihan juga petani kita Pak. Nilai tambah agar juga diterima oleh Buleleng. Yang ketiga Pak Sudiase kali bubuk semua Pak. Karena pada waktu ada bencana alam kemarin banjir, tidak hanya itu Pak. Ini Manis Kuningan saya juga ikut sampai setengah malam ikut. Ya, pada waktu banjir juga saya sudah langsung perintahkan hari itu hadir, besok harus sudah ditangani. Stungkaru Margiantar Pak seperti itu. Oke, penelpon berikutnya. Silakan. Dengan siapa di mana? Om Swastiastu. Oke, dengan siapa di mana? Kubu Tambahan. Kubu Tambahan. Pak Om Swastiastu Pak. Pak Anggas ya? Pak Anggas ya. Nggih. Silakan Pak Anggas. Swastiastu Pak Anggas. Ya, selamat pagi Pak PJ. Nggih, Raja. Semoga sehat selalu. Nggih. Dumugi becik-becik rahayu rajang. Nggih. Becik-becik ane rayu banyak kencang. Artinya yang becik itu semangatnya. Gitu. Ya. Betul ya. Semangatnya. Oke. Ada 3 yang poin yang ingin saya tanya kepada Pak PJ. Pertama ini kan tentang PAD Buleleng itu kan jumlahnya kan 460,500 miliar per 2023-2024. Nah, tetapi gaji kepala desa di sini kalau tidak salah urutan ke-9 dari 9 kabupaten, yaitu 6.250 pendapatannya. Nah, itu ya. Dikalahkan dengan Jemberane, dikalahkan dengan Kelungkung, kan Karangasem yang PAD-nya 200 miliar gitu. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan sama masyarakat biar tahu. Terus yang kedua, ini kemarin kan ada Epika itu yang ada di sana di Kapkah, katanya Bapak PJ melarang untuk mengundang tokoh politik dan tokoh-tokoh calon kandidat bakal calon gitu. Apa benar itu? Karena di sana disinggung sudah di media sudah jelas sekali ramai bergaburan gitu. Ini yang perlu dijelaskan. Yang kedua Pak, ini tolong Pak nanti ke depan adakan nanti pajak online tentang perizinan yang ada pila apapun semuanya itu selama ini itu tidak jelas. Jadi masuk ke kantong pribadi orang. Entah siapa, saya tidak menyinggung siapa pejabatnya atau kepala diasnya. Tetapi itu yang terjadi. Sehingga kalau online ini kan bisa dipermudah izinnya.
Oke. Tetapi kalau ada pihak ketiga yang ingin menyumbang, ya nanti dia langsung ke melalui PAD. Baik. Di Singaraja. Terima kasih Pak Yang Anggas. ketiga, Pak, yang terakhir ini Bapak mau jadi pensiun, mudah-mudahan nanti jangan sampai jadi bawati, Pak ya. Bawati itu banyak wanita menanti, Pak. Terima kasih. Om. Om Santi Om. Ya, terima kasih Pak Anggas di kubu tambahan, di belakang Pak Anggas kubu tambahan. Mungkin masih ada penelpon yang ingin bergabung. Tampaknya sudah ada yang bergabung kembali. Ya, oke. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya, dengan Bung Anton di Sugara City. Ya. Silakan Bung Anton, gimana kabarnya? Lama nggak bersua. Ya, selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, Tuhan memberkati. Bapak Bupati Buleleng. Saya sering sebut Bupati Buleleng. Sekalipun PC. Alasannya Bung Anton? Ya Pak Tut, kalau alasannya? Ada dua hal yang saya lihat dalam topik hari ini, yaitu PJ Bupati Buleleng dalam pusaran Pilkada Serentak 2024. Ya. Ini kode alam ini. Ini kode alam. Semesta mulai berkata-kata. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya sangat sepakat dan setuju kalau PJ Bupati ini mencalonkan maupun dicalonkan, diminang atau meminang. Sebenarnya partai-partai politik itu harus kreatif. Itu jangan hanya partai politik kita sekarang ini ujuk-ujuk 2-3 orang berkumpul habis bawa ke atas. Oh, ini yang direkomendasi. Ini situasi politik yang kita lihat hari ini di Buleleng. Ya. Untuk kepemimpinan Buleleng ke depan, kalau bicara pusaran ini, mudah-mudahan tidak dibully. Bupati Buleleng, PJ Bupati Buleleng mudah-mudahan tidak dibully. Karena kami juga banyak punya catatan-catatan kritis dari bupati ke bupati sudah berpuluh tahun. Jadi kami punya catatan-catatan kritis. Mudah-mudahan PJ Bupati ini tidak dibully. Sekalipun banyak dibully, tetapi pusaran itu masih dikuasai alam. Nah, itu yang saya lihat. Semesta masih berpihak. Untuk itu saya ingin sampaikan bahwa dalam kepemimpinan Bupati Buleleng ini Pak Ketut Liatjane, yang juga yang otokritiknya adalah Pak Ketut Wiratmaja, jadi pas ini hari ini pagi ini Pak Ketut dan Pak Ketut gitu. Ya, Ketut. Kalau kemarin datang ke gedung senian dapat bonus dari Pak Koster. Beliau sudah meletakkan tata kelola pemerintahan. Ini perlu dicatat itu, karena kemarin ekstrafetnya itu bobroknya minta ampun. Sekali lagi bobroknya minta ampun. Tapi sekarang sudah bagus. Kami punya catatan-catatan kritis banyak. Cuma kalau kita paparkan di sini tidak habis. Ya. Itu. Nanti buat diskusi. Kata Pak PJ Bupati, kata Pak Bupati, Pak Ketut Liatjane, bahwa Pak Anton merah-merah putih-putih. Oh, saya sepakat. Tetapi kalau saya ketika bendera merah putih saya tancapkan, pantang saya turunkan. Ingat itu. Ya, siapapun. Nah, itu. Jadi kepada masyarakat Buleleng, pencinta radio Nuansa Giri, di puncak kami bersuara, di pelosok kami didengar. Mudah-mudahan didengar bahwa Pilkada Serentak 2024 ini kita di Buleleng mohon hindarkan diri dari politik uang. Hindarkan diri, sekalipun uang itu penting, tapi uang itu tidak segala-galanya.
Itu kita dengar tadi pemaparan tadi itu, sedikit-sedikit uang. Dan pergerakan kami juga saat ini, saya sampaikan kepada para calon-calon kandidat semua, kami tidak mengut uang. Tetapi kami akan ke pelosok-pelosok sampaikan supaya jangan terima uang itu para kandidat. Iya. Sebab besok-besok kalau dia korupsi, kita seret enak. Tidak perlu kita ewo-pekewo. Oke. Itu Baik. kira-kira. Jadi sehingga masih banyaknya praktek-praktek korupsi di Buleleng ini masih besar. Jadi apa yang sudah ditanamkan oleh Pak Bupati Buleleng, Pak PJ Bupati Buleleng secara administrasi, kalau saya sebut Pak Bupati Buleleng, maaf, itu supaya bisa kita lanjutkan dan siapa. Oke. Siap. Baik. Terima kasih Bung Anton. Terputus di Pulau Sugara. Halo. Ya. Ada penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Swastiastu. Swastiastu. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo, sudah masuk Pak, sudah masuk. Halo, Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Ya, mungkin radionya agak ini. Halo, Swastiastu. Dengarkan radionya, Pak. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, oke. Dua penelpon dulu, Pak. Diberikan apresiasi. Tadi Pak Anggas dan juga Bung Anton di Pulau Sugara. Terima kasih Pak Anggas. Kaitannya dengan peningkatan PAD Kabupaten Buleleng, dan di satu sisi gaji per bekal ini sudah kita kaji, kita atensi Pak. Karena saya dulu pada waktu Undang-Undang 6 tentang desa itu saya memang Kadis PMD-nya. Tetapi sekarang ini kita sedang melakukan kajian atas ini. Karena unsur-unsur daripada untuk menaikkan siltap atau penghasilan tetap perbekal dan perangkat desa memang telah diatur oleh Permendagri dan turunannya adalah peraturan bupati. Yang kedua, masalah gini Pukuturan. Ya, saya tidak ngerti saya. Pak Anggas sampaikan bahwasanya dalam sebuah forum diskusi FVK yang dilaksanakan oleh Forum Pembaruan Kebangsaan, Bapak informasinya melarang penyelenggara mengundang tokoh-tokoh politik. Apakah benar itu atau tidak? Saya pada waktu ini saya luruskan. Tempatnya di Stah Negeri Empu Kuturan. Saya tidak tahu ada kegiatan itu. Kalau Stah Empu Kuturan entah siapapun, orang saya juga nggak diundang. Tetapi kami dengar juga, melihat di podcastnya seperti itu. Kami tidak akan pernah mengurusi masalah politik, Pak. Apalagi untuk itu, karena ini sudah nuansanya politik. Ini tolong saya luruskan betul ini. Ini biar tidak ada miss. Ini yang suka-suka membuat berita-berita seperti itu, biar kena karma lah oleh alam Buleleng ini kalau begitu itu. Karena saya nggak pernah di Stah Empu Kuturan. Tolong nanti disampaikan saja dengan siapa saya ngomong dan siapa yang pencetus pertama itu. Ini harus jelas gitu loh. Jangan sampai kita hanya pintar memfitnah. Gitu. Jangan sampai saya dianggap sebagai kompetitor. Dulu baru ke Kalibukbuk saja kita giniin banjir. Karena itu tugas dari pemerintah. Wah, ini nyari dukungan. Baru kita gini Bunda Rumah. Oh, ini nyari gini. Sekarang saya udah jelaskan saya tidak maju. Nggak ngomong apa lagi. Berarti semua yang dia ginikan itu terbantahkan. Ya, terbantah. Itu kan. Yang kedua menyangkut pajak, dan ini betul-betul bahwa yang pertama kita banyak sekali PR yang harus dikerjakan di Buleleng sebenarnya pada kepala daerah yang baru. Apabila kita ingin mendorong peningkatan PAD, data wajib pajak itu harus dibereskan dulu, Pak. Misalnya PBB P2 itu kita pakai data pajak Pratama. Kita sudah ngomong sama Kanwil BPN. Tarik aja tuh data di BPN tuh untuk PBB P2 itu. Sehingga tidak ada lagi data antara data dengan wajib pajak itu berbeda seperti itu. Ya. Ini
kaitannya ada banget. Saya cocok Pak, karena sekarang ini Buleleng sudah mengembangkan bagaimana masalah pajak ini berbasis digital, berbasis online. Dan itulah yang menyebabkan salah satu pendorong kenapa PAD kita dari khususnya dari pajak itu meningkat. Memang belum 100% Pak. Retribusi perlu kita pikirkan. Kan ada pajak, ada retribusi. Dan retribusinya belum sesuai dengan harapan kita. Kita harus akui apa adanya kita ngomong retribusinya. Oleh karena itu harus dicarikan strategi pola yang baik. Kembali lagi kepada ini Pak, stampu kuturan ini mohon nanti disampaikan Pak, apa lewat apapun. Ini jangan sampai aja fitnah-fitnah semacam ini. Karena saya orang birokrasi, nggak ada urusan dengan politik Pak, seperti itu. Terima kasih. Iya. Dari Bung Anton Pak. Dari Pak Anton, terima kasih Pak Anton yang selama ini telah membangun juga Buleleng melalui satu masukan dan kritikan, setelah itu pengawasan, ya. Tetapi tetap bahwa Buleleng itu harus dibangun secara merah putih, ya. Ya kalau salah ya salah, Ya. Gitu, Oke. seperti itu Pak. Baik. Keluarga Nuansa Giri FM yang ingin bergabung silakan. Ya, Swastiastu dengan siapa di mana? Yang dengan Kadek Merte dari Kaliuntu itu Pak. Kadek Merte Kaliuntu, silakan. Halo? Oke, lanjut Pak Kadek Merte. Selamat pagi Bapak PJ Bupati Buleleng. Om Swastiastu, selamat yang pagi Pak Kadek. Supir dari PK Buleleng yang mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah diberikan kesempatan untuk ikut serta menjadi P3K. Harapan tiang, semoga Bapak tetap jaya selalu, sukses mengemban jagat Buleleng ini. Terima kasih Pak PJ Bupati. Baik, terima kasih Pak Kadek Merte di Kaliuntu. Di belakang Pak Kadek Merte masih ada penelpon yang bergabung. Ya, halo, dengan siapa di mana? Halo, Oke, dengan siapa di mana? buah belimbing, buah jambu, buah pokat. Cakep. Good morning, how are you, Bang Wiran? I am fine and thank you. Biasanya ini di Panji Anom. Iya. Ya, betul sekali, Bang Wiran. Walaupun lama tidak bersua tapi tetap terkenang ya. Oke. Selamat pagi buat Bapak PJ Bupati yang kami hormati. Selamat pagi Oke, silakan Papa Dimas di Panji Anom. Pohon pokat buahnya jatuh. Salam sehat, salam tangguh. Oke, lanjut Pak Papa Dimas. Begitu. Bahwa Pak PJ itu artinya sudah memaparkan isi hati. Saya memahami, Pak. Karena saya tahu PJ itu sebenarnya saya bilang kalau Bapak PJ bukan hanya maju menjadi seperti saya pemilih pertama. Tapi karena Bapak PJ artinya tadi sudah dipaparkan ya tidak bersedia, ya tapi apa boleh buat. Cuma saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati. Artinya ya. Untuk bahan. Oke, Papa Dimas, mungkin lokasinya kurang bagus, kurang tepat, tapi sudah saya pahami apa yang disampaikan oleh Papa Dimas di Panji Anom. Ada ucapan terima kasih kepada Bapak PJ Bupati. Keluarga Nuansa Giri FM, ya, ada penelpon lagi. Ini dari fanspeak di Nuansa Giri Channel. Eka Juniarta di Kalibubuk. Bapak PJ Bupati, mohon dipercepat pembangunan jembatan yang putus beberapa waktu di desa Kalibubuk, Pak. Ya. Oke. Ya. Ini penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Swastiastu, halo. Swastiastu. Selamat pagi, Pak.
Oke, dengan siapa di mana, Pak? Halo, selamat pagi Pak. Oke, lanjut Pak. Halo, Tiang Reka Pak. Reka, oke. Halo, Tiang Reka Pak, dari pegawai tenaga kontrak Dinas Kominfo. Ingin mengucapkan terima kasih atas gerak cepatnya Pak PJ Bupati, sehingga pengabdian Tiang selama 15 tahun ini dapat segera terwujud sebagai tenaga P3K. Okay. Mudah-mudahan apa yang menjadi impian kami para tenaga kontrak pada tahun ini segera terselesaikan. Sekali lagi Tiang ucapkan terima kasih Pak PJ Bupati. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Reka, merupakan pegawai di Diskominfo Kabupaten Buleleng. Silakan Pak, diapresiasi. Eka Juniarta, harapan untuk mempercepat penyelesaian jembatan di Desa Kalibubuk. Yang pertama Eka Juniarta yang di Celuk Buluh ini. Ya, Celuk Buluh kayak. Karena kami sudah gini kan, ini adalah menggunakan dana BTT Pak. Dana BTT ini akan segera dari PU sudah melapor untuk segera akan ditindaklanjuti. Mungkin agak ditinggikan nanti Pak itu. Tapi di satu sisi Pak Eka Juniarta, kami juga berharap pada semeton di sana ya untuk membuang sampah itu Pak. Apa kotoran-kotoran dari ranting-ranting kayu itu tolong tidak dibuang ke kali. Karena itu juga akan merusak. Ini sudah diginikan dari dana BTT Pak pada waktu kami langsung meninjau ke lokasi. Yang kedua Pak Dimas, terima kasih Bapak atas doa dan supportnya. Saya hanya berharap Buleleng itu ke depan itu harus bisa lebih cepat majunya. Karena potensinya luar biasa. Terkait dengan masalah Pak Kadek Merte maupun Pak Reka, ini adalah pegawai non-ASN, saya hanya ingin memberikan, selama saya di sini, anggaplah boleh satu kenang-kenangan, bahwa tenaga non-ASN itu perlu ada satu kepastian status mereka, Pak. Oleh karena itu saya berupaya, koordinasi kami kebetulan juga saya adalah pegawai yang mengurusi masalah kepegawaian di provinsi. Saya berupaya betul untuk bagaimana tenaga kontrak itu tidak hanya mereka yang harus kita bantu. Saya sudah bilang sama teman-teman OPD yang menangani ini, dalam konteks menangani tenaga kontrak, semangat kita adalah semangat membantu. Bukan hanya yang bersangkutan kita bantu, tapi anak dan keluarganya. Ada kepastian status mereka. Karena undang-undang ASN baru, Pak, Desember ini sudah tidak ada lagi istilah tenaga non-ASN yang bekerja di pemerintah. Oleh karena itu, kami berupaya untuk itu. Sampai-sampai pada waktu Pak Menpan ke sini, kami memohon agar 4.000 lebih tenaga kontrak nanti yang formasinya sudah turun dari Menpan. Jangan sampai, kasihan juga mereka, Pak. Tidak semuanya mampu untuk bisa testing mandiri di sini. Kami sampai upayakan itu. Ya. Karena kalau ke Denpasar kan kasihan, Pak. Iya. Karena kita juga punya prasarana itu. Intinya adalah benar-benar pure dari jiwa yang paling dalam kami. Yang sehari-hari saya kepala BKD provinsi memahami betul harapan teman-teman tenaga non-ASN itu. Mudah-mudahan dengan doa semuanya ini bisa dilancarkan dan tahun ini bisa kita tuntaskan, Pak. Sukses aturan titiang Pak Niki. Keluarga Nuansa Gri FM, mungkin penonton dari live fanspeak Nuansa Gri Channel dapat melihat bagaimana getaran hati Bapak PJ Bupati Buleleng ketika beliau menyampaikan perjuangannya memperjuangkan P3K. Walaupun tidak pakai kacamata, tapi saya lihat beliau berkaca-kaca. Matanya bagaimana? Keharuan beliau ketika berjuang, memperjuangkan nasib 4.000
tenaga kontrak di Kabupaten Buleleng agar bisa menjadi tenaga P3K. Ini mungkin muncul dari hati nurani yang paling dalam. Benar ya Pak PJ ya? Ya, Pak. Ya. Saya juga kok ikut terharu nih Pak atas perjuangan Bapak. Mudah-mudahan perjuangan yang Bapak sampaikan, ya perjuangan yang Bapak lakukan bisa sukses, goal. Bukan hanya melakukan tes di Denpasar, tapi juga tes itu sudah diperjuangkan agar dilakukan di Buleleng. Ya. Buleleng patut berbangga. Buleleng punya pemimpin PJ Bupati yang sudah memperjuangkan tes di Kabupaten Buleleng. Mungkin bisa kita Oke, tambahkan, Pak. silakan. Dalam konteks kita menangani masalah tenaga non-ASN ini untuk kita perjuangkan menjadi P3K. Tidak ada motif lain, Pak. Nanti jangan sampai dibawa-bawa, karena saya juga dengar, wah ini pasti nyari dukungan. Tidak ada, saya sudah bilang pertama, saya tidak maju. Yang kedua, benar-benar saya memahami bagaimana nasib tenaga non-ASN itu apabila tidak memiliki status kepegawaian yang jelas. Hanya itu. Mohon kepada semua masyarakat bisa menilai ini secara jernih, benar-benar pure adalah membantu semeton-semeton kita, saudara-saudara kita tenaga non-ASN ini, Pak. Terima kasih. Keluarga Nuansa Giri FM, tadi secara panjang lebar, Bapak PJ Bupati Buleleng, Bapak Insinyur Ketut Lihat Nyane Magister Manajemen Agribisnis, sudah menyatakan tidak akan maju menjadi calon Bupati Buleleng periode 2004-2009. Beliau juga sudah sampaikan tidak ada alasan satupun untuk menerima pinangan dari manapun. Beliau sempat sampaikan tadi satu kata. Apakah ini maknanya? Nah. Iya. Nah, ketika mendengar suara ini, apa kira-kira yang terlintas di pikiran Bapak? Sangat. Silakan, Pak. Sangat menusuk kalbu, ya, karena kita harus juga pada umur-umur tertentu sudah harus juga memikirkan ke arah itu, Pak. Mengurangi hal-hal yang istilahnya sabtu timiru, sabtu sadripu itu memang harus sudah mulai kita ginikan, Pak, mulai saat ini. Seperti itu. Yang kita inginkan adalah ketenangan. Karena saya juga sudah ini ya, Pak ya. Ya. Sudah berlatih, Pak ya. Oh. Oh. Iya, Bapak PJ Bupati dalam sebuah kesempatan sudah menyampaikan bahwasanya beliau berlatih memainkan genta. Oke, baik. Keluarga Nuansa Giri FM tadi sudah panjang lebar beliau sampaikan dan beliau sudah membantah apakah beliau akan maju pada pilkada mendatang. Tapi bagaimanapun juga sebagai seorang birokrat, Pak, diperlukan netralitas. Bagaimana kira-kira komitmen Bapak untuk tetap netral dalam pilkada serentak mendatang? Karena kita ketahui Bapak adalah tangan kanan dari mantan gubernur kita yang ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Bapak Dr. Insinyur Wayan Koster. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Semeton titiang senang sami masyarakat Buleleng, kita juga harus objektif menilai, meskipun siapapun tokohnya pasti ada kekurangan, tapi paling tidak mari kita menilai sudah berbuat apa mereka untuk Buleleng. Iya. Kan seperti itu. Saya juga menghitung dan Buleleng patut berbangga bahwa dalam waktu dekat Turiapada Tower itu sudah
bisa kita fungsikan. Sehingga tidak setiap ada pertandingan sepak bola kita bingung cari siapa. Yang kedua, tahun ini mungkin sudah selesai shortcut yang ini dan nanti akan bisa dilanjutkan. Sehingga paling tidak ada satu wujud bukti kita Buleleng ini sudah tidak lagi terpinggirkan. Tapi aksesibilitas sudah relatif lebih lancar dan masyarakat bisa menilai hal itu. Buktinya banyak suka bus-bus juga daripada lewat Tabanan Pak, sekarang ke Gilimanuk itu lewat sini. Seperti itu. Saya juga berterima kasih selama ini ya bersama DPRD, Ketua DPRD Pak Gede Supriyatna selalu berkomunikasi, selalu menjadi mitra di dalam hal melaksanakan urusan pemerintahan ini. Sehingga apa yang kita capai itu adalah bukan dari aspek pemerintahan saja, ini pemerintahan, pemerintah dan DPR. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ke depan siapapun pemimpinnya, Buleleng bisa on the track, bisa melangkah lebih sehingga kita bangga menjadi orang Buleleng. Apalagi saya nanti pensiun, saya juga kembali ke Buleleng, ya pada saat itulah mungkin kita akan memberikan masukan-masukan ini. Yang pertama yang ingin mungkin pada kesempatan ini kami sampaikan, siapapun calon kepala daerahnya Pak Tut, setelah itu kepada masyarakat, jangan terbuai dengan masalah angan-angan. Kalau ada siapapun calonnya, tuntut mereka itu. 5 tahun Buleleng itu akan dibakar Bapak pakai apa? Seperti jadikan apa? Gitu. Seperti apa wajah Buleleng 5 tahun ke depan itu? Setiap tahun apa yang Bapak lakukan? Di bidang apa? Apa targetnya? Itu yang harus dikritisi siapapun nanti kepala daerah. Sehingga benar-benar 1 tahun ini anggaran sekian, targetnya sekian, hasilnya sekian. Itu namanya kinerja berdampak. Oleh karena itu masyarakat kita harapkan bisa menilai secara objektif nanti siapapun nanti calon-calon pemimpinnya untuk membawa Buleleng ini ke arah yang lebih maju. Pasti kami akan support. Yang kedua, kami pasti netral Pak, karena kami birokrasi. Di depan Satpol PP itu sudah terpampang Pak, netralitas, integritas. Ya, ASN. Karena memang kita sudah gini, dan kami akan terus menghimbau, mengingatkan dan menginstruksikan kepada ASN. Netral. Jangan sampai nyesel sendiri. Nanti apabila tidak netral, nanti ya rugi sendiri Pak. Karena nyesel selalu belakangan. Kalau membeli pilihan pasti, kan gitu. Tetapi jangan ikut dukung-mendukung, berpolitik praktis seperti itu. Jaminlah bahwa netralitas itu pasti akan terwujud. Ya, mudah-mudahan hidup betari susunan, alam Buleleng, ya, para lelangit yang ada di Wengkon jagat Buleleng memberikan wari nugraha sinar sucinya sehingga benar-benar pemilu kada tanggal 27 November tahun ini bisa menghasilkan seorang pemimpin yang mampu membawa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Buleleng. Iya. Astungkare Pak. Ayo kita semua bersama-sama wujudkan mimpi indah kita jadi satu. Baik keluarga Nuansa Giri FM, 1 jam lebih kita sudah ngobrol bersama PJ Bupati Buleleng kita, Bapak Insinyur Ketut Lihat Nyanda Magister Manajemen Agribisnis, dengan topik PJ Bupati Buleleng dalam pusaran Pilkada Serentak 2024. Kita yakini apa yang disampaikan beliau, bahwasanya beliau tidak akan maju pada Pilkada mendatang. Tidak ada satupun yang bisa menggugah hati beliau, termasuk Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali. Oke, sampai di sini jumpa kita pada Obras edisi spesial Rabu 6 Juni 2024. Tapi tak lupa juga saya sampaikan selamat ulang tahun Pak, yang ke-59.
buat PJ Bupati kita. 1 Juni. 1 Juni 2024 kemarin beliau menginjak usia 59 tahun. Sehingga nanti memasuki 1 Juni 2025 beliau akan pensiun. Dan melinggi. Terima kasih keluarga Nuansa Agri FM. Sekiranya ada kurang-kurang kata dalam memandu acara ini, saya mohon maaf. Dari kawasan Catus Pateburi Buleleng, saya kembalikan kepada teman-teman di studio 1 Luar Negeri.